Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man wala. Iwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bisa melanjutkan fikih siam seri yang ke-29, pembahasan tentang masalah qada puasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa kita, dan kita berharap kelak dimasukkan ke dalam salah satu dari jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Wa rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang pengertian qada. Ya. Apa itu qada? Pasti seseorang ada di antara kaum muslimin yang mendapatkan uzur, ya. Baik itu uzurnya berupa sakit, uzur berupa safar, atau uzur berupa suatu kelaparan yang sangat parah sehingga dia harus memutus puasanya. Nah, qada ini berguna untuk menggantikan puasa yang telah dia tinggalkan, ya. Qada ini berfungsi untuk mengganti puasa yang telah dia tinggalkan, sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat ke-184. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Dan barang siapa di antara kalian itu dalam keadaan sakit, kemudian dalam keadaan safar, maka gantilah pada hari yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan qada adalah mengganti puasa yang dia tinggalkan, baik karena sakit maupun karena safar. Kapankah waktu mengqada itu? Ya. Syekh Wabah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu pada jilid yang kedua halaman 679, beliau mengatakan waktu mengqada puasa Ramadan setelah bulan Ramadan usai. Dianjurkan, disunnahkan untuk segera membayar, ya, puasanya. Jadi hutang dengan Allah itu didahulukan, ya. Maka nanti kita akan membahas satu pembahasan bagaimana seseorang yang punya hutang puasa Ramadan, bolehkah mereka puasa Syawal, ya. Sebaiknya seseorang yang akan puasa Syawal yang hukumnya sunnah itu mengqada, membayar puasa yang dia tinggalkan. Misalnya 2 hari, maka dia bayar puasanya itu. Misal 1 minggu, maka dia bayar puasa 1 minggu baru puasa Syawal. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan boleh untuk mengakhirkan pembayaran puasanya. Hanya dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau lebih senang, beliau lebih suka bagi seorang mukmin mempercepat pembayaran hutangnya. Mereka tidak menunda-nunda pembayaran hutangnya, hutang puasanya, apalagi sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, maka hukumnya wajib untuk segera mengqadanya, dan makruh baginya untuk mengakhir-akhirkan pembayarannya. Jadi ada seseorang yang dia sengaja tidak ada uzur, kemudian dia meninggalkan puasanya, memutus puasanya, ya, maka dia harus segera membayarnya dan makruh untuk menunda-nundanya. Jadi sebaiknya sebelum dia puasa Syawal, dia membayar puasa yang wajib terlebih dahulu, baru puasa Syawalnya. Jadi misal seseorang punya hutang puasa 3 hari, dia bayar dulu di bulan Syawal 3 harinya, baru puasa Syawal 6 harinya. Jangan kita mendahulukan puasa sunnah sementara kita masih punya hutang puasa fardu, ya. Demikian. Jadi menurut mazhab Syafi'iyah, seseorang itu harus segera, ya, bayar hutangnya, dan makruh hukumnya menunda-nunda pembayarannya, ya. Ini rahimakumullah. Disinilah kemudian, ya, ketika seseorang, ya, melakukan, mengakhirkan, ya,
pembayaran puasa dari puasa yang telah dia tinggalkan, dikhawatirkan dia termasuk orang-orang yang menunda kebaikan. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi orang-orang yang menunda kebaikan. Adapun waktu mengqadha puasa adalah semua hari sepanjang tahun selain di waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi kalau misalnya dia bulan Syawal tidak bisa, ya maka di bulan setelahnya, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang penting bukan di waktu yang diharamkan untuk berpuasa, seperti tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Idul Adha, ya, tanggal 10 Zulhijjah, kemudian hari tasyrik. Ini haram untuk berpuasa. Selain waktu-waktu yang haram tadi, maka dia ada waktu, ya, diperbolehkan untuk membayar puasanya. Namun semakin cepat seseorang menyelesaikan hutang puasa dengan Allah, itu semakin baik. Bukan ditunda-tunda, apalagi sampai bertemu bulan puasa berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, ya, memudahkan setiap ketaatan di dalamnya, dan kita berharap ada satu hari dari puasa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ada satu ayat dari qiraah Quran kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.